Runtuhnya Luna mengguncang industri dan membuat gelombang di media mainstream, mungkin peristiwa perusakan kekayaan terbesar di kripto, dan Celsius terlibat. Welcome back to Black Cuan my friend. Kali ini kita akan bicara secara khusus mengenai kenapa insiden Celsius crash itu bisa menarik aset kripto lainnya ikutan crash. Baik, langsung saja. Layanan peminjaman aset kripto Celsius Network menghentikan aktivitas penarikan, pertukaran, dan transfer pada platformnya. Tindakan Celsius Network ini memicu aksi jual pasar yang lebih luas lantaran investor kembali mempertanyakan keberlanjutan instrumen kripto dengan imbal hasil yang tinggi setelah kasus runtuhnya Terra Luna. Orang semakin ragu untuk bertahan di kripto. Dengan kata lain, berita Celsius ini tentu saja menambah bahan bakar ke api, serta menambah ketidakpastian di pasar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Celsius crash ini semakin menambah kepanikan? Bukankah kita tahu bersama, jelas-jelas sudah ada kepanikan sekian lama di pasar kripto ini dalam waktu belakangan. Berikut penjelasan mengenai Celsius dan kenapa ia menarik kepanikan semakin dalam di pasar kripto. Ini bersumber dari sebuah thread di Twitter. Sektor besar kripto sedang terjungkal, dan kripto unicorns lainnya itu kemungkinan akan segera turun akibat kejadian ini. Luna adalah yang pertama, tetapi sekarang raksasa Celsius senilai 10 miliar dollars itu menghadapi kebangkrutan. Tetapi apa sih sebenarnya Celsius ini? Dan beberapa tahun ini ya, telah banyak muncul apa yang disebut sebagai perusahaan centralized DeFi yang memelihara ataupun mengelola kripto atas nama investor. Mereka mengambil uang ataupun kripto Anda dan menjanjikan tingkat bunga tetap dan kemudian menaruhnya di on-chains dan menggunakannya di DeFi untuk mendapatkan hasil. Meskipun mereka mengiklankan layanan mereka seperti layanan bank, layanan ini hampir lebih seperti dana lindung ataupun hedge fund ya, atau manajer aset strategi. Strategi ini memiliki beberapa risiko dan memerlukan pengawasan. Dan bagaimana mereka menghasilkan uang? Yang pertama, mengajukan pinjaman kepada institusi atau individu. Yang kedua, menjaga keuntungan apapun yang tersisa setelah menjalankan strategi atas nama pelanggan mereka. Jadi, jika mereka mengiklankan 5% pada setoran USDC stablecoin itu ya, kemudian menukar USDC itu untuk menghasilkan 20% pada UST-nya Terra Luna, mereka dapat menyimpan 15%. Dan Celsius melakukannya dengan sangat baik sepanjang tahun 2020 dan 2021, sehingga mencapai valuasi 10 miliar dollars dan baru-baru ini mengumpulkan 400 juta dollars. Satu-satunya masalah itu adalah mereka ini mengelola dana itu seperti Digens. Dan musibah dimulai dari sini. Part 1. Luna runtuh. Runtuhnya Luna mengguncang industri dan membuat gelombang di media mainstream, mungkin peristiwa perusakan kekayaan terbesar di kripto, dan Celsius terlibat. Luna menjanjikan 20% pada stablecoin yang dipatok atau peg USD ya, menjadikannya produk super populer yang diiklankan sebagai bebas risiko. Tetapi ketika pasar mulai goyang, mekanisme untuk menahan tokens pada $1 itu gagal. Peg dolarnya gagal, menyebabkan spiral kematian dan kegagalan protokol 40 miliar dollars. Tetapi ketika Luna collapse, banyak yang berspekulasi tentang pemain institusional besar yang kehilangan kepemilikan mereka. Dan Celsius yang menjanjikan tingkat suku bunga yang kuat pada stablecoin itu terkena keruntuhan dan menahan mungkin sekitar 500 juta dollars di UST Terra Luna, di UST stablecoinnya Terra Luna itu. Dan itu adalah uang pelanggan yang hilang. Tetapi mereka ini setidaknya punya penyangga. Dan mudah-mudahan ya Celsius ini bisa berhasil. Dan sekarang kita ke part 2. Lido Stake ETH. Untuk setoran ETH, Celsius itu menjanjikan bunga 6-8%. Dengan sebagian besar kemungkinan diperoleh dari staking rewards pada rantai Beacon Ethereum Proof of Stakes. Masalah terbesar dengan itu adalah bahwa aset yang disimpan di rantai Ethereum Beacon ini benar-benar terkunci. Anda tidak dapat melepaskannya untuk saat ini. Protokol kripto Lido ini memecahkan masalah ini dengan membuat aset turunan cair yang disebut Lido Stake ETH atau STETH.
Meskipun ST-ETH ini sering diperdagangkan pada rasio 1:1, ini tidak dipatok ya, atau ini bukan peg. Artinya tidak harus melakukan perdagangan 1:1. Tetapi Celsius mengandalkan SETH ini dengan mempertahankan rasionya pada 1:1 karena harus sesuai dengan liabilitasnya. Di bull market, hal itu berhasil. Tetapi dengan krisis likuiditas dan bear market, rasio ST-ETH per ETH ya, secara teknis bukan peg ataupun patokan sehingga dia mulai merosot. Sekarang part ketiga atau part yang terakhir, the unwinding. Celsius kemungkinan besar gagal mengisolasi risiko. Mereka mungkin telah mengambil USDC dan menahannya di UST, stablecoin-nya Luna, atau mengambil ETH dan menahannya di ST-ETH. Jadi, setelah semua kripto jatuh dan semua pengguna ingin dana mereka kembali, semua pengguna Celsius itu sekarang ini merasa sedang terjepit. Semuanya itu adalah kumpulan uang yang sama di pool yang sama. Celsius sedang menghadapi krisis likuiditas, di mana harga yang melonjak turun membuat semakin sulit untuk mencocokkan liabilitasnya atau depositonya dan aset apapun yang mereka pegang pada rantai chain sekarang ini. Jadi, mereka menutup penarikan. Ada sekitar 10 miliar aset pelanggan dalam Celsius dan sekitar 1,5 miliar dollars itu tercatat dalam berbagai dompet Celsius. Jadi, dalam hal mencocokkan dana nasabah dengan aset liquid, jelas ada ketidaksesuaian. Dan hilangnya kepercayaan itu menginspirasi atau menyebabkan semakin banyak orang itu menarik diri dan yang menyebabkan orang kehilangan kepercayaan diri. Dan jika tidak cair, dari mana uangnya? Well, ada di beberapa tempat. Yang pertama, ada sekitar 400 juta dollars yang di staking di rantai Ethereum Beacon. Yang kedua, ada 400 juta dollars lainnya itu yang dimanfaatkan dalam protokol Maker dan telah mendekati likuidasi, walaupun Celsius terus menambah posisi mereka. Penting untuk dicatat ya, bahwa posisi ini sering diburu oleh para traders institusional. Perusahaan akan secara aktif mencoba menekan harga agar posisi besar ini dilikuidasi, kemudian menghasilkan uang dari perdagangan saat likuidasi paksa itu terjadi. Adapun sisa uangnya, siapa yang tahu ya di mana itu, dan mungkin dipinjamkan di CEX atau Centralized Exchange ya, dan semuanya sah, atau mungkin juga tidak. Dan bagaimana Celsius menyelesaikan masalah ini? Ya, seperti yang saya katakan, mungkin saja mereka benar-benar bisa membayar hutang mereka karena mereka ini memiliki aset yang cukup tetapi tidak liquid. Jika itu masalahnya, mereka dapat mencoba bernegosiasi dengan institusi atau whales ya, paus, untuk melepas posisi yang besar dan tidak liquid itu untuk didiskon. Jika aset mereka tidak sesuai dengan kewajiban langsung mereka, ini akan kacau dan ini akan membutuhkan yang pertama pendanaan eksternal, kemudian yang kedua pinjaman, dan terakhir akuisisi. Nexo ini sudah mengusulkan untuk mengambil alih. Dan opsi terakhir, atau mereka akan bangkrut. Dalam hal ini, semua yang mendepositkan uangnya ini itu akan benar-benar kacau. Pasar ini jelas terguncang oleh berita tersebut dan institusi besar ini menjadi penjual paksa dan ini bukanlah pertanda baik. Seperti biasa, hal ini akan mengundang regulasi, pengawasan, dan tindakan hukum dari pemerintah ataupun lembaga dan kritik. Bad day di kripto tampaknya ini sudah pasti teman-teman. So, stay safe. Dan menutup video kali ini, coba kita perhatikan chart berikut ini dari Plan B. Semua orang melihat Celsius sekarang ini, tetapi jangan lupa untuk melihat pasar ekuitas dan obligasi. Ini bukan hanya tentang Celsius ataupun kripto, teman-teman. S&P 500 dengan garis warna abu-abu itu sama terjun bebasnya dengan Bitcoin saat ini. Jadi, kita memang sedang menghadapi situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian sekarang ini. Stay healthy, my friend. Tetap jaga kondisi mental kita. Jangan panik, jangan FOMO. Salam Black Cuan. Peace, my friend.